Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Sudibyo dengan NIM C0D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama harus kita ketahui apa sih itu PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Apa sih SPT? SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa tata cara pengisian SPT. Pertama, kita akan membahas tata cara pengisian SPT pada PPh pasal 21. Yang pertama, kita harus mempersiapkan dokumen seperti bukti potong PPh pasal 21, daftar gaji karyawan, dan dokumen pendukung lainnya. Kedua, kita harus mengisi formulir induk SPT yaitu pertama dengan cara isi identitas wajib pajak, kedua pilih jenis SPT yang kita akan isikan tersebut. Ketiga, kita isi bagian A atau objek pajak sesuai dengan jenis penerimaan penghasilan. Ketiga, kita isi bagian B dengan pemotongan PPh sesuai dengan jumlah PPh yang dipotong. Ada isi bagian ketiga atau bagian C, yaitu atau penghitungan PPh jika ada kekurangan atau kelebihan pembayaran. Ketiga, pengisian lampiran. Dalam pengisian lampiran dalam PPh pasal 21 ada 4 lampiran, yaitu lampiran pertama sebagai daftar penerimaan penghasilan dan PPh yang dipotong. Lampiran kedua sebagai pegawai tetap dan penerimaan pensiun atau THT atau JHT, yaitu tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Lampiran ketiga yaitu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Dan keempat, lampiran terakhir yaitu sebagai penerimaan penghasilan lainnya. Keempat, ada penandatanganan dan pelaporan, di mana tanda tangan wajib pajak atau kuasa. Kedua yaitu laporan SPT ke kantor pelayanan pajak atau secara online melalui e-filing. Berikutnya untuk tata cara pengisian SPT menurut PPh pasal 26. Hampir sama tapi ada beberapa yang berbeda. Itu pertama, kita harus mempersiapkan dokumen, di mana dalam mempersiapkan dokumen yang kita perlui adalah bukti potongan PPh pasal 26, kedua dokumen transaksi dengan wajib pajak luar negeri, ketiga dengan dokumen pendukung lainnya. Kedua, kita harus mengisi formulir induk SPT 1000 dengan kode 1721, yaitu pertama kita isi identitas wajib pajak, kedua kita harus pilih jenis SPT yang kita bayar, ketiga kita isi bagian A atau objek pajak khususnya untuk penerimaan penghasilan luar negeri, kedua isi bagian B atau pemotongan PPh sesuai dengan jumlah PPh yang dipotong, ketiga itu isi bagian C atau penghitungan PPh jika ada kekurangan atau kelebihan bayar. Dan langkah berikutnya yaitu ketiga, pengisian lampiran, di mana sebelumnya lampiran pada PPh pasal 21 yaitu menggunakan 4 lampiran, sedangkan pada PPh SPT pengisian SPT pada PPh pasal 26 yaitu cuma menggunakan lampiran keempat, yaitu penerimaan penghasilan lainnya atau khusus untuk wajib pajak luar negeri atau SPTLN. Keempat, kita harus mengisi penandatanganan dan pelaporan, sama seperti sebelumnya, yaitu harus mengisi tanda tangan wajib pajak atau yang berkuasa. Kedua yaitu laporan SPT ke kantor pelayanan pajak atau secara online melalui e-filing. Itu berikutnya yaitu terima kasih. Sekianlah hasil presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.